Bab 131, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi, 1. Jadi aku tidak bisa menjatuhkannya dengan pedang naga putih. Youn membukakan matanya. Baik, bukanlah target yang bisa dia tangani dengan menggunakan tarian pisau kupu-kupu. Youn kemudian meletakkan pedangnya dan Baik menjadi bersemangat. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia racun. Saat Baik melangkah maju satu langkah untuk menyelesaikannya, Youn kemudian mengangkat pedang naga putih ke udara. Bilanya kemudian bersinar dengan ki kekuatan biru. Jadi, kamu akan bertarung sampai akhir. Baik, kemudian memfokuskan racun ke kedua tangannya dan menyerang. Saat itulah Youn memukul pedangnya ke tanah. Saat bila itu menghantam tanah, semua puing dan awan meledak dengan suara ledakan yang keras, mendorong segala sesuatu di sekitar Baik dan Youn. Trik bodoh. Baik sudah tahu di mana Youn berada. Saat Baik masuk, dengan suara sesuatu yang ditumpuk, Baik merasakan energi iblis yang menakutkan dari dalam yang belum pernah dia rasakan sampai sekarang. Apa ini? Ini adalah sesuatu yang dirasakan Baik ketika dia menatap matanya dengan Chun Youn tepat sebelum dia dipukul. Ini berbahaya. Aku harus menyerang lebih dulu. Baik merasakan teror misterius dari kehadiran iblis dan masuk. Energi beracun di tangan membentuk tangan iblis raksasa dan menyapu ke depan. Mati, dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Serangan beracun yang dia yakin tak seorang pun akan bisa bertahan dilawan dengan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Baik kemudian melihat pedang hitam yang belum pernah dilihatnya bersinar dengan cahaya hitam, yang menyerbu dan mendatanginya. Aku harus mempertahankannya. Baik mengeluarkan seluruh racunnya untuk membentuk penghalang di sekelilingnya, tapi tidak ada gunanya. AAAAARGH. Pedang hitam itu mengenai titik darahnya kali ini dan Baik menjerit kesakitan. Pedang yang kuat memotong tubuh Baik dan menutupinya dengan darah. Ini katanya. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun dari awan debu. Semua orang yang mendengar teriakan datang dalam awan debu. Ketika debu mulai mengendap, mereka melihat seseorang bergerak dengan susah payah. Tunggu. Apakah itu Penatua Baik? Petik 2. Dia berlumuran darah. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah tapi pakaiannya pasti terlihat seperti milik Baik. Dan ketika tubuh Baik terungkap dengan jelas, semua orang setuju. Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka lupa harus mengatakan apa. Baik yang bergerak tanpa tujuan dan akhirnya terjatuh, tidak memiliki kepala, mengalir seperti air mancur darah dari teringat yang kehilangan kepalanya. Dan ketika debu mereda, semua orang di akademi melihat Chun Youn memegangi kepala Baik. Racun muncul saat awan gelap naik dari darah. Kepala Baik membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan dan ketegangan, terdistorsi oleh rasa sakit. Dan Youn merasakan panas yang berasal dari pedang hitam yang kembali ke pelindung lengan. Aku tidak mengira kekuatan pedang iblis langit akan menjadi jauh lebih kuat. Youn telah melepaskan formasi ketiga dari Sword Force of the Sky Demon. Dengan pedang hitam yang kuat, ki kekuatan gelap yang diciptakan dengan energi gelap yang tidak menyenangkan dan formasi kekuatan pedang yang kuat, itu memungkinkan Youn melepaskan serangan yang kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan Penatua Baik yang telah menjadi manusia racun tidak dapat bertahan melawannya. Itu belum sampai. Tapi Youn tidak terlalu puas. Dia mampu menguji dirinya melalui duel hari ini. Aku harus menjadi lebih kuat. Tujuan awalnya adalah mengalahkan Baik hanya dengan tarian pedang kupu-kupu. Dia telah memperoleh banyak pengalaman selama 3 tahun bertarung dengan banyak avatar tetapi dia telah mendapatkan hal-hal baru dalam pertarungan hari ini melawan manusia racun. Sama seperti Baik yang memiliki senjata rahasianya, orang lain juga akan melakukannya. Baik dengan senjata yang begitu kuat, bukanlah orang terkuat di sekte, jadi berarti ada orang di sekte yang bisa melawan Baik tanpa bantuan Nano. Ibu, saat Youn menatap kepala Baik dia teringat ibunya, Nyonya Hua. Inginkah ini menyelesaikan setidaknya beberapa skor dari kematian ibunya? Ini hanyalah permulaan. Ini hanyalah permulaan. Pada hasil yang tidak diharapkan siapapun, hubunglah yang terpecah belah kesunyian. Menguasai. Dan dengan itu, semua anggota Youn mulai berteriak kegirangan. Sampai saat ini,
Youn telah melawan taruna atau pangeran yang memiliki tingkat pengalaman dan kekuatan yang sama. Anggota Youn mempercayai Youn tetapi siap untuk kehilangan Youn dan kematiannya dalam pertarungan ini. Tapi tidak hanya mengalahkan Baiko, Youn telah membunuh status manusia racunnya. Ah! Moonku kemudian menyeka air mata yang mengalir di wajahnya dan berpikir. Rasanya dunia telah runtuh ketika dia mengira Youn sudah mati, tetapi setelah mengetahui bahwa Youn aman, itu membuat jantungnya berdebar kencang. Kenapa jantungku berdebar seperti ini? Dia pikir itu karena pakaian yang melilit dadanya, tapi wajahnya memerah. Dia tidak tahu perasaan apa ini, jadi dia mengabaikannya. Dan dia berteriak keras seperti anggota lainnya. Aku tidak percaya itu. Dia telah menjadi monster. Dia memotong kepala racun tetua klan. Jadi, darah Chun mengalir melalui dirinya. Hahaha, baiklah. Saya tidak begitu yakin apakah itu hanya karena darah. Instruktur yang menonton di atas panggung juga terkejut. Mereka mengira Youn tidak akan lulus ujian ke-6 dan bahkan khawatir Youn akan mati karena ujian ini. Tidak ada yang mengira Baiko, Poison Man terkenal yang telah membantai begitu banyak orang akan berakhir seperti itu. Aku bahkan belum sempat menantangmu dan kamu sudah melangkah terlalu jauh sekarang. Hou Jinchang berpikir. Dia ingin berduel dengan Youn setelah tag kuning, tapi Youn sekarang terlalu kuat. Tapi ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Bab 132, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi, 2. Yah, apapun masalahnya sekarang ini adalah deklarasi perang. Perang akan dimulai saat akademi akan selesai, tetapi sekarang Youn telah memenggal kepala salah satu pemimpin dari 6 klan, jadi klan ke-6 sekarang harus waspada terhadap Youn. Tapi dia menggunakan racun untuk membunuh Chun Youn di bawah pengawasan semua orang. Youn punya banyak alasan untuk membunuh karena Baiko Haminlah yang mencoba membunuh lebih dulu. Dan dengan adanya saksi, tidak mungkin ini akan kembali ke Youn. Tapi itu pasti bahwa klan racun mungkin melakukan sesuatu. Chun Muyon, dari klan bijaksana berjongkok begitu keras sehingga kukunya menempel di Lai dan berputar. Pangeran, anggotanya, yang hampir berteriak kegirangan karena prestasi yang luar biasa, dengan cepat mengikuti Chun Muyon keluar dari tempat latihan. Dan sama seperti orang lain, Li Hameng juga tercengang. Dia memotong kepala dari tetua baik dengan status Poison Man-nya. Li Hameng tidak yakin dia sendiri bisa melakukan itu. Itu hanya 4 tahun. Seorang anak laki-laki biasa tanpa pengetahuan seni bela diri sekarang telah menjadi begitu kuat sehingga dia sekarang berada di peringkat 5 teratas dari kultus. Apakah kita benar-benar akan memiliki Tuhan yang akan menggantikan kemajuannya? Itu membuat Hameng merinding. Segera, dengan semua racun memudar, instruktur datang ke tempat latihan untuk membersihkan tubuh Baiko. Itu adalah pemimpin klan racun, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Dengan persetujuan Sama Yi, Li Hameng berdiri dan meneriaki Chun Youn yang sedang berdiri di tempat latihan. Tuan Chun Youn, selamat telah lulus ujian ke-6. Siapa? Setiap taruna menampilkan dan meraung dengan teriakan. Ini adalah tes ke-6 pertama yang lulus dalam 70 tahun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Chun Youn juga tersenyum dengan ini dan semua anggotanya berlari ke tempat latihan. Ko Wang Hur, dengan hidung dan mata merah karena air mata, berteriak. Menguasai. Selamat, selamat. Apakah kami perlu memanggilmu tua sekarang? Haha. Oh Jong berbicara menggoda dan semua orang tertawa kegirangan. Dan saat semua anggota Youn bersukacita, Sama Yi turun dari panggungnya dan mencari seseorang. Left Guardian, bisakah aku bertemu dengan putraku sebelum aku pergi? Tentu saja, kamu bisa. Sama Yi harus keluar dari akademi karena petunjuknya sebagai saksi sudah selesai, tetapi dia meminta Li Hameng untuk diizinkan bertemu dengan putranya. Ayah, Sama Cak juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, jadi Sama Cak segera berlari ke arah Sama Yi. Kamu telah tumbuh dengan baik, anakku. Sama Yi telah mendengar bahwa Cak telah lulus ujian kelima dari Li Hameng. Ini sudah merupakan prestasi luar biasa yang Sama Yi ingin pujian untuk putra. Dan ketika mereka saling menyapa, Sama Yi mengirimkan pesan telepati kepada anak-anak. Cak,
Apakah kamu menemukan pangeran yang ingin kamu mendukung selama kompetisi? Oh, jadi kamu juga ingin memadatkan. Hah, aku punya sesuatu untuk mengaturnya sebelum kamu pergi. Sama Cak tampak ragu-ragu sehingga Sama Yi berbicara terlebih dahulu. Teruskan, ayah. Anda mengatakan kepada saya untuk menemukan seseorang dari 6 klan, dan saya mencoba, tapi saya minta maaf. Kurung siku buka kurung siku tutup. Aku mengeluarkan lama dan keras, tapi aku ingin memihak Pangeran Chun Youn. Sebelum masuk akademi, Sama Yi telah menjelaskan tentang pangeran yang Sama Yi ingin berpihak. Itu adalah Chun Muyon dan Chun Yuchan. Keduanya adalah jenius berbakat yang kemungkinan besar akan menjadi tuan masa depan. Namun saat menghabiskan waktu sebagai kadet di akademi, Sama Cak menyadari dirinya tertarik pada Chun Youn. Dia ragu-ragu karena nasihat ayahnya, tapi dia tidak menyukai Chun Muyon. Dan tidak seperti harapan Cak, Sama Yi tersenyum. Aku bangga padamu, anakku. Kamu memiliki pemikiran yang sama denganku. Alasan Sama Yi berbicara dengan Cak adalah karena pikirannya berubah setelah menonton tes ke-6. Ini adalah pertama kalinya seseorang lulus ujian ke-6 dalam 70 tahun. Dan dengan hasilnya, Youn pasti sekarang akan menjadi penatua ke-12 setidaknya. Jika Youn yang bahkan belum berusia 20 dekade ini, sulit membayangkan betapa kuatnya dia di tahun-tahun berikutnya. Kita tidak perlu berpihak pada 6 klan. Klan Samu sudah menjadi salah satu klan dengan peringkat tertinggi bersama dengan klan Naga Iblis. Dan Sama Yi, yang sudah menjadi sesepuh, tidak menyukai gagasan berada di bawah 6 klan. Pangeran yang bukan dari 6 klan. Ini adalah sekutu yang hebat untuk dimiliki. Jika Youn menjadi ahli waris, maka itu pasti akan membawa perubahan pada konsekuensi dari sistem 6 klan saat ini. Aku setuju dengan pemikiranmu, Nak. Pangeran Chun Youn adalah pria yang baik. Oh, lalu apakah saya harus melakukan apa yang saya inginkan? Sama Yi tersenyum. Kamu boleh. Dan dia bahkan mungkin menjadi keluarga masa depan kita, jadi pastikan kamu menjaganya. Sama Cak mengerutkan kening. Sepertinya dia berpikir untuk menjadikan saudaranya Sama yang sebagai istri Chun Youn. 1 jam kemudian di depan kantor kepala. Chun Youn datang ke kantor kepala bersama Li Hameng. Dia telah lulus ujian ke-6 sehingga dia harus diberi hak istimewa. Dan sebelum masuk ke kantor, Hou Jinchang dan 2 instruktur lainnya mengikuti tapi disuruh menunggu di luar sebentar. Dan ketika Youn dan Hameng masuk ke kantor, Li Hameng melepaskan energinya dan menghentikan suara yang keluar. Youn terkejut. Kemudian Li Hameng tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki dan membungkuk sopan pada Youn. Pangeran, Anda telah melakukannya dengan baik sampai sekarang. Selamat telah lulus ujian ke-6 akademi. Itu bukan sikapnya yang biasa dia lakukan pada setiap kadet. Bab 133, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi 3. Chun Youn kaget dengan perubahan sikap Li Hameng. Saya tidak yakin apa artinya ini, Tuan. Kamu telah lulus setiap ujian akademi, jadi sekarang aku harus memanggilmu dengan benar sebagai pangeran yang sah dan putra Tuhan. Youn telah lulus semua ujian, jadi dia bukan seorang kadet lagi. Semua pangeran Tuhan memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, tetapi dia hanya diperlakukan sebagai kadet belaka karena itu adalah aturan akademi. Chun Youn masih tercengang dan Li Hameng melanjutkan. Itu adalah peraturan akademi, dan aku tidak yakin sampai sekarang, jadi aku minta maaf karena hanya memperhatikanmu sampai sekarang, pangeran. Youn tidak yakin apa yang dibicarakan Li Hameng. Li Hameng kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Youn dan berbicara. Aku yakin kamu bingung. Izinkan saya bertanya terus terang. Apakah Anda mempelajari dasar kebenaran yang ditinggalkan oleh pendeta Chunma? Youn menjadi muram. Dia tidak mengira Li Hameng akan membicarakan hal itu secara khusus. Petik 1. Jadi dia tahu. Dia telah menggunakan kekuatan pedang iblis langit di depan semua orang 2 kali saat dia melawan Hou Jinchang dan saat dia melawan penjahat dari kekuatan jahat. Itu adalah satu-satunya skill pedang yang dia miliki sehingga dia bisa mengalahkan musuhnya saat itu, dan dia yakin tidak akan ada yang mengenalinya. Saya tidak yakin apa yang Anda bicarakan.
Youn memutuskan untuk berbohong terlebih dahulu. Dia tidak yakin apakah dia bisa mempercayai Li Hameng, karena dia adalah penasihat dekat Tuhan. Youn bahkan tidak menceritakan rahasianya kepada anggotanya, jadi dia belum bisa mengungkapkannya kepada Li Hameng ketika dia tidak yakin apakah Li Hameng adalah sekutu atau musuhnya. Oh begitu, sudah pasti Anda belum bisa mempercayai saya. Li Hameng berpikir dan membujuk untuk berbicara dengan serius. Aku, Li Hameng, penjaga kiri dari kultus setan langit besar bersumpah untuk mendukung Pangeran Chun Youn untuk warisan pewaris tahta. Sebagai bukti, saya meminta Anda untuk memegang medali saya yang menunjukkan saya sebagai wali. Li Hameng mengeluarkan medali merah dari sakunya dan memberikannya kepada Youn dengan sopan. Medali itulah yang membuktikan bahwa Li Hameng adalah seorang wali. Penjaga kiri, mendukungku. Youn terkejut. Ini bukan sekedar dukungan sederhana yang diberikan dari anggota lain. Ini sangat besar yang akan mengejutkan setiap pemuja. Silakan, ambillah. Youn ragu sejenak dan berbicara. Maaf, tapi saya tidak yakin bagaimana saya bisa mempercayai Anda, penasihat terpercaya Tuhan. Wali adalah mereka yang selalu mengikuti perintah dari Tuhan secara langsung. Mereka tidak diizinkan untuk langsung mengikuti kompetisi dan hanya diizinkan untuk mendukung Tuhan dan pewaris jika dipilih. Maka dengan mengingat hal itu, sulit untuk mempercayai apa yang coba dilakukan Li Hameng. Kecurigaan ini membuat Li Hameng senang. Dia menjadi sangat berhati-hati. Dia sangat layak. Apalagi jika Hameng berada pada posisi yang sama, dia akan curiga. Li Hameng berpikir dia perlu menjelaskan lebih lanjut. Kamu benar, saya wali kiri. Secara teknis, saya tidak berada di tempat untuk mendukung siapapun, tetapi saya memiliki sesuatu yang harus saya prioritaskan di atas segalanya. Apa maksudmu? Kami, para wali terikat untuk menerima seseorang yang menggantikan kebenaran sebagai Tuhan yang sejati. Terima kasih. Kebenaran yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma yang telah menciptakan kultus kita. Li Hameng tidak berbohong. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Kau harus merahasiakan apa yang akan kuberitahukan padamu. Keluarga wali melindungi dan mendukung Tuhan sepanjang sejarah pemujaan. 3 keluarga, yang terbagi dari Great Guardian, Left Guardian, dan Right Guardian, adalah keluarga pendiri dan selalu memihak Tuhan mulai dari Pastor Chun Ma, hingga Lord Chun Yujong saat ini. Tidak seperti mereka, 6 klan tidak ada saat kultus pertama dimulai. Itu dimulai dengan 2 murid Sword Demon sekitar 500 tahun yang lalu, tapi Guardian sudah ada sejak awal. Oh tunggu, penjaga kanan baru lahir 500 tahun yang lalu. Mereka, lebih pendek, dalam sejarah mereka. Oh, jadi keluarga wali guru tidak ada sejak awal. Ini karena Right Guardian meninggal 500 tahun yang lalu, yang membutuhkan Right Guardian sepenuhnya. Tidak banyak yang tahu ini. Wali adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui sebagian besar rahasia-rahasia. Dan ada rahasia yang kami keluarga wali simpan sejak 500 tahun yang lalu. Petik 2, Seni pedang iblis langit yang dipelajari setiap dewa bukanlah keterampilan pedang asli yang disukai oleh pendeta Chun Ma. Petik 2, tanda seru petik 2. Ini adalah berita yang mengejutkan. Youn terkejut. Jika apa yang dikatakan Hameng menyebar, ini cukup untuk mengungkap seluruh aliran sesat. Kalau begitu maksudmu, keterampilan pedang sejati yang diajarkan kepada para raja dihentikan. Sekitar 500 tahun yang lalu, kultus iblis tidak memiliki tuan yang memiliki banyak istri di 6 klan untuk menciptakan penerus. Tuhan pada saat itu diberikan wanita yang dipilih oleh api gelap di dalam altar raksasa di kuil, wanita yang disebut sebagai wanita iblis. Pada saat itu, hanya anak yang lahir dari wanita iblis yang diizinkan menjadi pewaris masa depan, jadi tidak ada alasan bagi klan tertentu untuk berkuasa. Bab 134, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi 4. Begitulah untuk waktu yang lama sampai hari ini. Lord of Demonic Cult awalnya diminta untuk berangkat berziarah setelah menjadi Lord baru. Chun Muhei, tuan dari 500 tahun yang lalu, juga diminta untuk ini dan berangkat untuk berziarah setelah 5 tahun menjadi tuan. Dan dalam ziarah itu, kejadian terburuk dalam sejarah konsekuensi kita telah terjadi.
Setiap anggota yang berangkat haji telah kembali sebagai mayat. Saat itulah penjaga kanan pada saat itu juga meninggal, yang tidak memiliki penerus. Ini membutuhkan wali kanan baru. Kematian salah satu dari 5 prajurit teratas Wulin membawa kejutan bagi Sekuel atau Wulin. Siapa yang bisa membunuh Lord yang merupakan salah satu dari 5 prajurit terbaik Yulin? Petik 2. Apakah kamu mendengar tentang namanya, Dewa Pedang? Dewa Pedang. Mata Yowun membelalak kaget. Dia tidak akrab dengan banyak prajurit yang kuat dari Wulin, tapi dia tahu namanya sebagai pemuja. Ini adalah satu-satunya orang yang dikenal sebagai pedang iblis, pendekar pedang legendaris dari kultus yang tidak bisa dikalahkan. Mereka seri pada akhirnya, tapi pedang iblis telah kehilangan lengan penentuan dari pertarungan itu dan harus mundur dari pertempuran sesudahnya. Lalu apakah pedang iblis Dewa Pedang melawan untuk membalas dendam? Ya, tapi pertarungan itu tidak terjadi setelah itu. Dengan tersingkirnya Lord, masalah besar telah terjadi pada pemujaan kami. Masalah terbesar adalah penerusnya. Chun Muhei memiliki satu anak di antara wanita iblis pada saat itu tetapi anak itu perempuan. Dan Chun Muhei yang tidak dapat memiliki anak lagi, harus pergi berziarah sebelum terlambat, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi perjalanan kematian. Dengan kematian dewa, kami memiliki masalah tidak memiliki penerus dan kehilangan keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma sekaligus. Seni pedang iblis langit hanya diajarkan melalui mulut dan tidak memiliki buku. Ini adalah skenario terburuk untuk Demonic Cult. Dan untuk mengatasi masalah ini, Dewan Penatua telah memilih pedang iblis, penatua pertama pada saat itu, sebagai wakil penguasa pada saat itu. Mereka belum bisa memiliki putri Chun Muhei yang berusia 8 tahun sebagai tuan, jadi mereka harus mencari alternatif. Untungnya, pedang iblis berbakat dalam segala hal, tidak hanya dalam keterampilan pedang. Dia telah membersihkan dan menstabilkan peringkat dengan sangat cepat. Ini hanya karena dia mendapat rasa hormat dari semua pemuja. Apa yang Demon Sword ingin selesaikan dengan cepat setelah menstabilkan Sekuel, adalah menemukan kembali Sword Art of the Sky Demon. Dia memiliki pengalaman berduel dengan mantan penguasa, tetapi dia tidak mengetahui keterampilan bernapas atau aliran yang benar sehingga tidak ada cara untuk memulihkannya. Saat itulah untuk pertama kalinya, seseorang yang bukan dari keluarga Chun memasuki gua penjara tempat Pastor Chun Ma meninggalkan rahasianya. Yowun, yang mengetahui rahasia gua penjara, tercengang. Gua penjara awalnya adalah tempat yang diketahui bahwa pendeta Chun Ma telah meninggalkan rahasianya sebelum dia meninggal. Hanya anggota keluarga Chun yang diizinkan masuk pada awalnya, tetapi mereka tidak dapat membiarkan gadis muda itu masuk dengan harapan dapat diizinkan. Dan dengan pemikiran untuk mengambil apa yang tersisa di sana, dan menciptakan sesuatu yang lebih baik jika tidak memungkinkan, Chun Ma dihadang dengan penghalang besar. Semua orang telah memasuki gua penjara sampai sekarang, tetapi tidak ada yang mempelajari dasar kebenaran. Pedang iblis juga gagal. Kenapa begitu? Dimungkinkan untuk mereplikasi formasi pedang yang disukai oleh Pastor Chun Ma dari tanda pedang yang tertinggal di alas, tetapi memerlukan keterampilan bernapas atau aliran energi untuk menggunakannya. Petik 1. Jadi tidak ada yang membuka rahasia itu. Banyak anggota keluarga Chun telah memasuki gua tersebut tetapi tidak ada yang membuka misteri di baliknya. Sword Force of the Sky Demon mengharuskan penggunanya untuk menggunakan skill pernapasan yang tepat yang tertulis di atas batu mengkilap di atas gua dan aliran energi yang tersembunyi di balik puisi. Setelah 3 tahun, pedang iblis keluar dari gua. Setelah 3 tahun, pedang iblis telah menambahkan pemahamannya sendiri atas kekuatan pedang iblis langit dan menciptakan seni pedang iblis langit baru. Ini juga sangat kuat yang tidak tertinggal terlalu jauh dari keterampilan pedang yang hilang dari Tuhan, jadi setiap tetua pada saat itu setuju untuk mengajarkannya kepada putri Tuan yang telah meninggal. Jadi seni pedang iblis langit saat ini diciptakan oleh iblis langit kalau begitu. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Yowun sampai sekarang. Inilah alasan mengapa ada bekas pedang yang tertinggal di atas tanda pedang Pastor Chun Ma di bagian belakang setiap disayangkan. Tapi apa yang dia tidak bisa mengerti adalah mengapa pedang iblis, yang masuk untuk mempelajari dasar kebenaran dari batu telah merusak tumpuan dengan keterampilan pedang balasannya.
Pedang iblis kemudian memindahkan semua tumpuan yang memiliki temuan Pastor Chun Ma ke lantai perpustakaan Akademi Iblis. Saya yakin Anda juga pernah melihat alas di setiap lantai. Petik 2. Ya, saya memilikinya. Dia tidak bisa berbohong tentang tidak melihat ini karena batu-batu ini ditempatkan di tengah setiap lantai. Tanda berat yang tertinggal di belakang setiap tumpuan ditinggalkan oleh pedang iblis sendiri. Mengapa pedang iblis menghancurkan tumpuan begitu banyak? Dia tahu bahwa ini adalah karena upaya Sword Demon untuk melawan Sword Force of the Sky Demon. Tapi tidak ada alasan bagi pedang iblis, yang bahkan bukan anggota keluarga Chun, untuk menghancurkan harta peninggalan ayah Chun Ma seperti itu. Pedang iblis sudah jejak pedang yang dicintai Pastor Chun Ma sudah membuat buku-buku seni pedang. Oh, jadi kerusakan itu tidak terjadi begitu saja. Pedang iblis tidak dapat menghancurkan jejaknya tanpa meninggalkan catatannya, jadi dia sudah mengaturnya sebelum meninggalkan tandanya di atasnya dan menempatkannya di istana raja. Tapi tanpa keterampilan pernapasan atau aliran energi, itu sia-sia. Tapi sayangnya kerusakan yang tertinggal, itu tidak bisa dihindari. Bab 135, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi 5. Kematian pemimpin kultus iblis bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Demonic Cult secara resmi mengumumkan Blade God sebagai musuh dan pelacaknya. Musuhnya adalah seseorang yang tak seorang pun benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Hanya pengikut yang masih hidup yang mengatakan bahwa si pembunuh memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Pedang. Itulah satu-satunya petunjuk kami. Dewa Pedang yang telah membunuh Chun Muhei, penjaga kanan, dan seluruh pasukan penjaga menghilang setelah kejadian itu. Banyak pemuja yang dikirim untuk mencarinya tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Itu 2 tahun yang lalu ketika dia muncul kembali. Tempat dia muncul adalah gedung DPR untuk Force of Justice. Itu gunung di mana Biara Sorim berada, di mana semua seni bela diri telah dimulai sehingga tidak ada kekuatan jahat atau keyakinan yang dapat berjalan dengan mudah. Dan yang mengejutkan, Biksu Kong Wun, salah satu dari 5 petarung Wulin teratas lainnya terbunuh di sana. Meninggalnya Kong Wun, sosok yang disegani seluruh masyarakat Yulin membuat heboh semua orang. Semua pasukan keadilan mulai mencari pembunuh misterius ini. Lebih dari 2.000 prajurit dari Force of Justice mencari untuk menemukan Dewa Pedang, tetapi hanya tersisa lebih dari ratusan kematian. Bagaimana dia melakukannya? 2 tahun kemudian Dewa Pedang muncul kembali. Ketika Dewa Pedang muncul kembali, dia mengejar 5 prajurit teratas lainnya, prajurit terkuat dari kekuatan jahat, Yu Jingkem. Dan karena kejadian terakhir di mana dia terlacak, jasad Yu Jingkem ditemukan 10 hari setelah kematiannya. Apa? Jadi sekarang jelas bahwa Dewa Pedang mengincar prajurit dari 5 besar Wulin. Dengan 3 dari 5 yang dikocok, nama Dewa Pedang menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang Wulin sekarang menganggap Dewa Pedang sebagai prajurit paling kuat di atas segalanya. Satu-satunya yang tertinggal dalam 5 besar itu adalah Chung Ming dari klan bela diri, dan Pedang Iblis. Pedang Iblis yakin dia akan datang untuknya. Ketika Chun Muhei ditembakkan, Pedang Iblis telah memeriksa luka pedang yang tertinggal di tubuhnya. Pedang Iblis adalah seorang pejuang yang kuat. Namun jejak pedang yang tertinggal di tubuh ini menunjukkan Dewa Pedang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan yakin dia tidak bisa mengalahkannya. Pedang Iblis mengira dia perlu bertarung melawan sesuatu yang setara, atau lebih kuat, dan memilih pelacakan kekuatan Pedang Iblis Langit untuk melakukan hal itu. Dewan Tetua yang tidak tahan kehilangan bahkan Pedang Iblis setuju untuk mengizinkan Pedang Iblis melatih pedang melawan jejak yang tersisa di sayangnya. Oh, jadi itu perkiraannya ada skill pedang balasannya. Jadi, jejak yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis untuk melatih dirinya agar bisa bertarung melawan Dewa Pedang. Namun yang masih menjadi misteri adalah bahwa semua gerakan pedang yang terdiri dari keterampilan pedang balasan terdiri dari gerakan pedang biasa, yang tidak dapat dipahami hanya dengan mendengarkan cerita Li Hameng. Tebakan Pedang Iblis itu akurat. Tepat setelah 4 tahun, Blade God muncul di Demonic Cult. Jadi, dia juga membunuh Chung Ming. Ya, Pedang Iblis adalah yang terakhir dalam antrean. Dewa Pedang, yang sekarang menyandang gelar prajurit terbaik Wulin, langsung datang ke kastil kultus iblis dan menantang Pedang Iblis. Dan hasilnya seri,
seperti yang diketahui semua orang. Itu seri, tapi pedang iblis telah menderita akibat yang besar. Dia telah kehilangan lengannya. Apa yang terjadi pada Dewa Pedang setelah itu? Setelah melawan pedang iblis selama 3 hari 3 malam, dia menghilang dan tidak pernah kembali. Penampilan Blade God berakhir setelah itu. Ada desas-desus seputar keberadaan dan menjadi apa dia setelah itu, tetapi hanya ada satu hal yang pasti. Blade God adalah satu-satunya yang mendapatkan kursi teratas dengan pedang. Kultus berubah setelah itu. Sword Demon, dengan kehilangan lengannya, berjalan turun dari kursi wakil ketua. Dan dengan itu, Chun Muha, putri mantan tuan yang sekarang berusia 16 tahun telah menjadi tuan baru. Itu adalah tuan wanita pertama, dan para pemimpin sekte mengambil kesempatan dan berbicara untuk mengubah ritual panjang, karena mereka tidak akan dapat memiliki penerus melalui sistem wanita iblis yang lama. Chun Muha, yang tidak memiliki banyak kekuatan karena dia masih gadis muda, tidak bisa menolak para tetua. Maka, ritual yang berlangsung selama 300 tahun itu akhirnya dibuang dan membawa sistem marga baru. Chun Muha mengambil total 5 suami, dengan 2 magang pedang iblis yang kemudian membangun klan bijaksana dan klan pedang. 3 lainnya adalah magang dari tetua pertama hingga 3, masing-masing dari klan Blade, Poison, dan Nafsu saat ini. Pedang iblis, setelah pensiun dari wakil jabatan ketua telah menciptakan Akademi Iblis untuk melatih prajurit masa depan. Tempat di mana pedang iblis memilih untuk membuat akademi adalah tempat di mana gua penjara dan gua segel iblis, tempat kebenaran Chun Ma disembunyikan. Mengapa pedang iblis memilih tempat ini di atas semua tempat lainnya? Li Hameng, setelah menyelesaikan setiap cerita menatap Youn langsung ke matanya. Apakah kamu tahu mengapa aku menceritakan kisah ini padamu? Youn berpikir dan bertanya. Petik 2. Apakah kamu mencoba mengatakan tujuan pedang iblis untuk menciptakan Akademi Iblis di sini bukan hanya untuk melatih prajurit di masa depan? Bab 136, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi 6. Li Hameng tersenyum, membuktikan bahwa jawaban Youn benar. Ya, dia memiliki 2 tujuan. Salah satunya adalah menemukan penerus sejati yang akan meneruskan kebenaran yang ditemukan Pastor Chun Ma melalui pedang. Jika itu alasannya, mengapa dia membuat akademi di sini? Youn sepertinya tidak mengerti alasannya dan Hameng terus menjelaskan. Ketika pedang iblis pensiun, para tetua sekarang mengambil alih eksekutif. Pedang iblis harus menjadi wakil ketua yang bertentangan dengan keinginannya, tapi dia masih seorang pemuja yang setia. Dia tidak dapat sepenuhnya menggantikan kekuatan pedang setan langit, tetapi dia percaya bahwa akan ada calon anggota keluarga Chun yang akan benar-benar menggantikan rahasia yang ditinggalkan ayah Chun Ma. Pedang iblis kemudian percaya dia harus melindungi gua penjara dan gua segel iblis dan menciptakan akademi sehingga tidak ada klan yang bisa berpikir untuk menguasainya. Pedang iblis telah menyerahkan pekerjaan kepada penjaga sebelum kematiannya. Itu untuk memberitahu penjaga, yang mengetahui semua kebenaran, untuk bergiliran menjadi kepala akademi dan ketika mereka menemukan seseorang yang menggantikan kebenaran Pastor Chun Ma, untuk membantu menjadi Tuhan. Harapan pedang iblis tidak menjadi kenyataan selama 500 tahun dan sekarang hanya legenda lama yang tinggal di dalam wali. Dan saat aku berdiri di samping Lord, aku telah melihat Sword Art of the Sky Demon-nya berkali-kali di medan perang. Apa yang terjadi? Aku tidak akan mengenali skill pedang yang kamu gunakan. Petik 2, Ketika Li Hameng pertama kali melihat Sword Force of the Sky Demon yang digunakan Youn untuk melawan Hou Jinchang, dia sangat terkejut. Itu adalah formasi pedang yang lebih akurat dan kuat dari seni pedang setan langit saat ini. Dia berpikir mungkin ini adalah penemuan sebenarnya dari kebenaran pedang yang ditinggalkan oleh pendeta Chun Ma, yang dibicarakan oleh pedang iblis. Tapi dia belum bisa mengungkapkan semua ini kepada Chun Youn, karena dia belum bisa memastikannya. Ada kemungkinan Youn baru saja diajar oleh Chun Yuzhong, penguasa saat ini. Mari kita awasi dia. Dan ketika dia melihat Youn menggunakan formasi pedang lagi melawan penjahat dari kekuatan jahat, dia bisa memastikannya. Chun Youn adalah penerus sejati yang telah lama ditunggu oleh wali. Dan sudah lama menunggu sampai Youn melewati gua segel iblis dan lulus ujian ke-6. Li Hameng bertanya lagi dengan suara gemetar.
Izinkan saya bertanya lagi, Pangeran. Apakah Anda meneruskan kebenaran Pendeta Chunma? Ah, kurasa aku tidak bisa berbohong kalau begitu. Youn, yang sekarang mengetahui kebenaran di balik Akademi Iblis, tidak bisa menghindari menjawab. Dia kemudian mengangguk pada pertanyaan itu dan mata Li Hameng memerah dan berteriak sambil membungkuk di tanah datar. Penjaga kiri Li Hameng, melayani penerus sejati Pendeta Chunma. Chun Youn adalah orang yang telah ditunggu oleh Guardian selama 500 tahun. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan kebahagiaannya. Youn, yang terkejut dengan reaksi seperti itu, tiba-tiba menjadi penasaran pada satu hal. Left Guardian, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan? Tentu saja. Petik 2 titik. Bisakah kamu berdiri dulu? Ya Pak. Li Hameng kemudian bangkit dan berlutut lagi. Sepertinya olah Hameng menganggap Youn sebagai orang yang menyenangkan. Youn merasa aneh melihat Left Guardian yang hanya muncul di hadapan Lord, di depannya. Kamu bilang ada 2 tujuan untuk membuat Akademi Iblis ini di sini. Apa tujuan lainnya? Itu, lebih baik aku membiarkanmu melihatnya sendiri. Li Hameng kemudian mengembalikan penghalang energi yang menghilangkan gangguan dan membimbing Youn keluar kantor. Li Hameng kemudian membimbing Youn ke perpustakaan. Hah! Instruktur yang berjaga di depan perpustakaan terkejut melihat penampilan kepala Li Hameng dan membungkuk. Ketua, selamat datang. Instruktur Sung. Lama tak jumpa. Iya Pak, tapi kenapa? Aneh rasanya melihat Li Hameng yang tidak pernah mengunjungi perpustakaan datang bersama Chun Youn. Kita akan pergi ke ruang harta karun bawah tanah. Maksudmu? Apakah dia lulus ujian ke-6? Li Hameng mengangguk dan instruktur menoleh ke Youn dengan terkejut. Semua penjaga lain yang ada di sana juga kaget dan menoleh ke Youn. Itu wajar saja, karena hanya mereka yang lulus ujian ke-6 yang memasuki ruang harta karun bawah tanah. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada yang lulus ujian ke-6 dalam 70 tahun terakhir. Instruktur yang bekerja di akademi kurang dari itu, sehingga tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuka pintu ke ruang harta bawah tanah sampai sekarang. Selamat Guru Chun. Maksudku Tetua Chun. Jika Youn lulus ujian ke-6, itu berarti dia telah mengalahkan salah satu dari 12 tetua. Dia adalah seorang master sekitar 1 bulan yang lalu, jadi itu pasti sangat cepat naik ke atas. Sepertinya kamu membuka jalan kita sekarang. Ya, Tuan. Li Hameng bertanya dan membujuk mereka masuk. Ketika mereka memasuki gedung perpustakaan, mereka berbelok ke kanan dan menemukan tangga tersembunyi ke bawah tanah. Jadi, ada lantai bawah tanah. Dia diberitahu sebelum ujian ke-6 tentang keberadaan tempat seperti itu, tapi itu benar. Saat mereka berjalan turun, ada pintu besi tebal dan 3 penjaga di tingkat Grandmaster. Selamat datang, Ketua. Bab 137, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi 7. Buka pintu ke ruang harta karun. Penjaga ketiga itu tersentak atas perintah Li Hameng. Mereka kemudian menoleh ke Youn dengan kaget. Mereka mengira mereka tidak akan pernah melihat pintu besi dibuka sampai waktu mereka berakhir di tempat ini. Pria muda ini mengalahkan seorang tua. Chun Youn memiliki wajah putih pucat dengan rasa dingin yang mengelilinginya. Dengan restrukturisasi tubuh, kulitnya menjadi bersih dan titik darah sekarang tidak terlihat sehingga dia hanya terlihat seperti seorang bangsawan yang tidak belajar seni bela diri. Jika para penjaga yang merupakan prajurit level Master Super ini tidak dapat merasakan apapun di Youn, itu berarti Youn pasti berada di level superior. Tidak kusangka aku akan membuka pintu ini. Pemimpin 3 penjaga mengeluarkan kunci dari sakunya. Youn lalu melirik ke arah pintu besi yang memiliki 3 lubang kunci. 1 dipegang oleh instruktur untuk merawat kayu, 1 dipegang oleh penjaga dan yang terakhir dipegang oleh Li Hameng. Jadi, Anda memerlukan kunci ketiga untuk membuka pintu ini. Itu dijaga ketat, bahkan lebih dari lantai 5 perpustakaan. Saya hitung, Pak, 1 2 3, sekaligus, 3 orang meletakkan kunci mereka dan memutar serempak pada hitungan penjaga. Pada saat itu, dinding di kedua sisi pintu bergetar dan pintu besi terbelah menjadi 2 dan membuka jalan masuk. Itu tertutup begitu lama sehingga pintu besi tua yang tebal dan berkemah itu berderit keras saat dibuka.
Udara dingin mulai merembes keluar dari sana. Di luar selalu dingin, tapi bagian dalam perpustakaan biasanya lebih hangat. Tapi tempatnya berbeda. Itu sangat mengerikan. Bau apa ini? Kulit. Bau yang aneh. Baunya agak busuk, tapi berbau obat. Banyak bau bercampur, tapi itu tidak buruk dibandingkan dengan cairan hitam yang ditemukan Youn dari Gua Segel Iblis. Penjaga kemudian menyalakan api di dinding dan mencerahkan interior. Oh, Youn kaget-kaget. Dinding interior memiliki cahaya redup dari cahaya biru. Ini batu mutiara yang dingin. Instruktur berbisik kepada Youn. Batu mutiara dingin adalah batu yang menyimpan rasa dingin di dalamnya. Inilah mengapa interior ruangan ini dingin. Tolong ikuti aku. Li Hameng menyalakan api dan berjalan ke dalam menuju koridor. Saat mereka masuk, mereka segera berada di ruangan besar bersisi 5. Di sisi lain koridor terdapat sebuah meja besar yang juga terbuat dari batu mutiara dingin, yang memiliki lengan manusia dan kulit yang terlihat seperti kulit manusia. Tempat apa ini? Ruang harta karun ini bukanlah sesuatu yang diharapkan Youn. Ini adalah tujuan kedua. Li Hameng lalu menunjuk ke meja dan menawarkan Youn untuk mendekat. Youn telah memotong banyak lengan kanan pangeran sehingga melihat lengan tidak terlalu aneh. Tetapi melihat kejadian seperti itu membuatnya terasa aneh. Saat dia berjalan ke arahnya, bau obat menjadi lebih kuat. Apakah itu berhasil agar tidak membusuk? Petikan lengan atau kulitnya diproses untuk mengawetkannya. Dan ketika Youn bangun, matanya bergetar. Dia tidak tahu kapan melihatnya dari jauh, karena lengannya sudah tidak bernyawa dan kurus, tetapi lengannya penuh bekas luka. Dan semua kulit lainnya juga memiliki luka tajam di atasnya. Itu adalah bekas luka yang tersisa dari pisau. Pisau, tanda, penandaan bisnis online tidak sederhana. Semua itu memiliki energi tajam di dalamnya. Youn sekarang memiliki keterampilan yang sangat canggih untuk disimulasikan setelah naik ke level superior. Youn menutup matanya dan melihat sesosok tubuh melepaskan skill pedang unik yang menyebabkan luka-luka ini. Tidak seperti skill pedang yang memiliki campuran tebasan dan tusukan, pedang itu hanya memiliki formasi tebasan, tapi itu sangat unik. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa ada skill pedang seperti itu? Youn mencoba melawannya dengan menarik kupu-kupu, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan selama dua formasi itu. Jika dia melawan ini, dia membutuhkan skill pedang tandingan dari Sword Demon atau formasi dari Sword Force of the Sky Demon. Ini seperti tingkat keterampilan pedang yang sama sekali berbeda. Youn lalu membuka matanya lagi. Berfokus lebih lama mungkin menjadikannya kesurupan. Li Hameng kemudian mendekatinya dan berbicara. Bolehkah kamu melihat apa ini? Petik 2. Apakah itu lengan kanan pedang iblis? Tangan lengan itu berbentuk seolah-olah sedang memegang seseorang. Dari melihat dari jari-jarinya, itu pasti sedang memegang pedang ketika dipotong. Li Hameng menjadi heran dan berbicara. Ya, itu benar. Itu adalah lengan kanan pedang iblis. Dan kulit ini adalah kulit dari Tuhan dan penjaga yang terbunuh 500 tahun yang lalu. Petik 2. Tanda pedang dari Dewa Pedang. Jadi lengan dan kulit ini dikuburkan untuk meninggalkan bekas pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Youn terkejut melihat ini diamati di lantai bawah tanah perpustakaan. Youn kemudian melihat sekeliling, dan melihat rak buku di salah satu sisi dinding yang berisi 3 buku. Seni Pedang Iblis Sejati. 24 Pedang Iblis. Analisis formasi pedang Dewa Pedang. Seni Pedang Iblis Sejati adalah keahlian pedang legendaris yang ditinggalkan oleh pedang iblis. Dia memiliki 2 orang magang, tetapi diketahui tidak memberi mereka keterampilan pedangnya sendiri. Tapi di dalamnya peninggalan pedang iblis berada. Dia tidak yakin dengan 2 buku lainnya, tapi ini pasti ditinggalkan oleh pedang iblis juga. Oh, Chun Youn kemudian menyadari alasan keberadaan ruang harta karun bawah tanah ini. Jadi, tempat ini adalah untuk menemukan penerus ayah Chun Ma, dan juga untuk menemukan murid sejati yang akan menggantikan kehendak pedang iblis. Li Hameng lalu tersenyum. Ya, lebih tepatnya, itu untuk melatih prajurit masa depan yang mungkin bisa melawan keterampilan pedang Dewa Pedang. Bab 138, Harta Karun Bawah Tanah yang Tersembunyi, 8. Pedang Iblis tidak menerima murid apapun.
Kedua pejuang yang dia buka mencari kekuatan dan ambisi, daripada pemahaman tentang pedang. Alasan pedang iblis melatih prajurit kedua ini adalah untuk melatih prajurit yang dapat melindungi putri muda dari mendiang tuan. Namun keduanya akhirnya melupakan tujuan mereka dan mulai mengejar ambisi mereka. Hal ini membuat pedang iblis kesal dan dia menyangkal menerima keduanya sebagai murid sejatinya. Kamu mengatakan pedang dewa iblis melawan pedang dan belati. Pedang iblis adalah satu-satunya yang selamat setelah melawan dewa pedang. Akibatnya, dia kehilangan lengannya, namun pedang iblis menghentikan rekor tak terkalahkan dewa pedang dan membuatnya menghilang. Ada satu hal yang dibicarakan pedang iblis sebelum dia mati. Dan apa itu? Dewa pedang menghilang di tengah pertarungan. Pedang iblis mengatakan bahwa dia baru saja mengatakan dia terikat karena dewa pedang menghilang. Pada saat pertarungan, dewa pedang memotong lengan pedang iblis dan menghentikan pertarungan hingga menghilang. Dewa pedang berkata dia akan kembali, jadi pedang iblis menunggu 3 hari sampai dia kembali, tapi dia tidak kembali setelah itu. Pedang iblis khawatir dengan kembalinya dewa pedang karena dia kehilangan lengannya dan menghabiskan terlalu banyak energinya yang membuat seni bela dirinya memburuk. Tapi bahkan setelah 15 tahun ketika pedang iblis mati, dewa pedang tidak muncul. Tapi pedang iblis takut dewa pedang atau keturunannya akan muncul kembali dan mati sambil tunduk pada masa depan aliran sesat itu. Dan 500 tahun telah berlalu. Menurutku keturunan dewa pedang tidak akan muncul lagi, tapi kuharap kau bisa melawan tanda pedang yang dicintai dewa pedang dan melanjutkan keinginan yang ditinggalkan pedang iblis. Ah! Li Hameng membungkuk lagi dan Chun Youn mengangguk. Pedang iblis yang diiklankan bahkan di tempat tidurnya yang terisak-isak, benar-benar merupakan pengikut setia. Li Hameng lalu keluar dari ruang harta karun sambil tersenyum. Aku akan memberimu kunci tempat ini. Anda bisa keluar tanpa kunci, tapi Anda akan memerlukan ini jika Anda masuk kembali. Tidak seperti lantai perpustakaan lainnya, ruang harta karun bawah tanah ini bebas dimasuki kapanpun Youn mau. Tapi Youn tidak perlu kembali ke sini atau berlama-lama di tempat ini. Saat Li Hameng pergi, Youn dengan cepat mencari buku ketiga yang ditinggalkan oleh pedang iblis. Buku keterampilan pedang iblis yang sebenarnya. Saya beruntung. Seni pedang iblis sejati memiliki elemen inti dari skill pedang iblis, yaitu memiliki gerakan pedang unik yang membutuhkan aliran energi. Ini lebih baik daripada seni bela diri 6 klan, tapi itu tidak jauh lebih baik dari kekuatan pedang iblis langit atau skill pedang lawan. Youn berpikir mungkin mengajarkan ini kepada salah satu anggota pengguna pedangnya mungkin merupakan pilihan yang baik. Tapi untuk 24 pedang iblis, itu adalah keterampilan pedang baru yang dibuat oleh pedang iblis dengan melawan 3 kekuatan pedang dari formasi iblis langit. Ini luar biasa. Skill pedang balasan diciptakan hanya untuk melawan kekuatan pedang iblis surgawi. Tapi ini adalah skill pedang yang benar-benar baru yang dibuat dari skill pedang balasan sebagai basis yang sangat kuat. Keterampilan pedang ini adalah ciptaan yang pedang iblis coba gunakan untuk melawan dewa pedang. Analisis formasi pedang dewa pedang. Ini adalah postingan yang menganalisis bekas pisau. Pedang iblis telah berusaha keras untuk melawan tanda pedang bahkan sampai kematiannya, tetapi rekornya tidak menunjukkan banyak kemajuan. Itu wajar saja. Youn lalu berjalan ke meja di mana lengan dan kulit pedang iblis tertinggal. Aku minta maaf untuk mengatakan ini, tapi jika dia bertarung lebih lama lagi, dia akan kalah. Setiap pemuja mengagumi pedang iblis. Li Hameng juga mengatakan bahwa dia terus mengikuti perintah pedang iblis, jadi Youn tidak mengatakan ini. Namun formasi pedang yang tersisa dalam pelestarian ini berada di luar imajinasi. Ini mendekati kekuatan pedang iblis surgawi. Formasi pedang yang disukai oleh kekuatan pedang dewa pedang iblis langit yang tajam. Formasi pedang yang tersisa di lengan hampir sama kuatnya dengan formasi keempat pendeta Chunma. Mari kita periksa. Nano, mulai augmented reality. Mengaktifkan augmented reality pada tampilan pengguna. Mata Youn mulai bergetar dan garis putih tercipta, menunjukkan augmented reality dalam penglihatan Youn. Nano, bisakah kamu membidik tanda di lengan itu dan membuat gambar 3D? Itu mungkin, Guru. Simulasikan tanda pedang yang tersisa di lengan dan biarkan ia bertarung melawan formasi keempat kekuatan pedang iblis surgawi.
Ya Tuan. Mengaktifkan simulasi duel antara dua formasi. Garis putih itu mulai terbentuk menjadi dua sosok manusia. Dua sosok yang masing-masing membawa pedang dan pedang kemudian mulai saling bertarung. Dua serangan kuat diluncurkan satu sama lain dan hasilnya segera menyusul. Hanya dengan satu gerakan, formasi kekuatan pedang setan langit keempat bertarung melawan formasi pedang dewa pedang, namun terdorong mundur 3 langkah. Konformasi-formasinya lebih baik dengan kekuatan pedang iblis langit, namun kekuatan skill pedang dewa pedang lebih kuat. Ini luar biasa. Youn tercengang. Ini menerima kesimpulannya. Keterampilan pedang yang disukai oleh dewa pedang sama kuatnya dengan keterampilan pedang pendeta Chunma. Tetapi jika tanda pedang yang tertinggal di lengan pedang iblis adalah formasi terakhir dari keterampilan ini, maka itu lebih lemah dari kekuatan pedang iblis surgawi dan jika ada sesuatu di luar ini yang lebih kuat, mungkin dari sekedar seni bela diri, itu mungkin salah satu yang bisa melawan kekuatan pedang iblis langit. Melawan keterampilan pedang. Tidak. Pedang iblis meninggalkan ini untuk menemukan seseorang yang bisa melawan ini, tetapi bagi Youn, dia memiliki nano yang secara akurat dapat mengirimkan formasi yang tersisa di lengannya. Youn tersenyum. Keterampilan pedang yang setara dengan kekuatan pedang setan langit, ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Bab 139, Skema 1. Sudah 7 hari sejak Chun Youn lulus ujian ke-6. Sekarang sudah 3 tahun 7 bulan sejak hari pertama Akademi Iblis. Dari 1000 taruna yang pertama masuk, kini tersisa 64 taruna. Sama seperti saat kompetisi warisan lainnya berlangsung, kali ini juga melatih banyak pejuang berbakat. 56 taruna tingkat 4, 7 taruna tingkat 5, 1 taruna tingkat 6. Ini adalah hasil terbaik dalam sejarah Akademi saat ini, masih ada 5 bulan tersisa hingga Akademi berakhir. Namun dari segi persaingan, sangat berbeda dengan yang terjadi di masa lalu. Ini karena Chun Youn, yang bukan berasal dari salah satu dari 6 klan. Dalam kebanyakan kasus, para pangeran dari masing-masing klan akan lulus ujian kelima dan akan bersaing melawan diri mereka sendiri untuk membentuk tim mereka sendiri tetapi 5 pangeran telah dikeluarkan dari akademi. Chun Yuchan, salah satu calon pewaris tahta diusir, dan Chun Kungun, saingan klan bijaksana, lengannya dipotong dan keluar dari akademi. Dengan hilangnya 10 taruna yang terkait dengan klan pedang, kini tersisa total 53 taruna. 8 taruna yang bergabung dengan Chun Kungun di akademi berpindah sisi menjadi Chun Muyon, dan kini tim Muyon berjumlah 26 orang, jumlah terbesar. Satu-satunya kandidat yang tersisa di akademi sekarang adalah Chun Youn dan Chun Muyon. Dengan 5 bulan tersisa, sekarang adalah awal dari kompetisi final. Di Akademi Barat Laut, banyak taruna berkumpul di ruang terbuka yang luas. Itu adalah seorang pemuda yang merupakan anggota yang mendukung Chun Muyon sebagai pewarisnya. Tapi tidak ada Chun Muyon di sini. Orang yang mempunyai pengaruh paling besar selain Chun Muyon adalah Mu Jinyun dari klan bijaksana dan Guksin dari klan tingkat atas. Para taruna berkumpul untuk berdiskusi bagaimana menghentikan Chun Youn, kendala terbesar di depan Chun Muyon. Kami tidak mendapat perintah dari pangeran sendiri. Bisakah kita memutuskan apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Mu Jinyun kemudian menenangkan diri mendengar salah satu pertanyaan taruna. Bukan karena pangeran tidak memberi perintah pada kita. Ia telah memposisikan saya untuk melakukan apa yang dibutuhkan selagi ia fokus pada seni bela dirinya. Apakah pangeran menyuruhnya bekerja atas namanya? Setelah dipengaruhi oleh Chun Youn yang telah melewati posisi ke-6, Chun Muyon bekerja keras untuk berlatih bela diri di ruang pelatihan. Mungkin ini pilihan yang tepat. Chun Youn sekarang berada di peringkat 10 besar kultus iblis. Klan bijak masih merupakan klan tingkat atas di luar akademi, tetapi Chun Muyon sekarang tertinggal jauh dalam hal persaingan, jadi jika dia ingin bersaing, dia setidaknya harus menjadi prajurit tingkat unggul dan lulus ujian ke-6. Sementara pangeran fokus pada pelatihannya, kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak bisa membiarkan Chun Youn atau kita akan kehilangan kesempatan selamanya. Chun Youn menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jika mereka tidak bisa merawatnya sebelum sisa hari itu, ada kemungkinan Chun Muyon tidak akan memenangkan kompetisi. Jinyun,
Kamu benar, tapi bagaimana kita bisa melawan orang yang membunuh pemimpin klan racun? Bukankah lebih baik merekrut 10 taruna yang belum memihak siapapun? Para taruna yang lain mengangguk mendengar perkataan Guxin. Di dalam akademi, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Chun Youn, bahkan termasuk semua orang. Dia telah menjadi begitu kuat sehingga kekuatan gabungan dari semua orang hampir tidak bisa berharap untuk membuat goresan di tubuhnya. Siapa bilang kita harus melawan Chun Youn sendirian? Hah, bagaimana kita membandingkannya dengan timnya? Mu Jinyun bertanya dan Kyo Mingsu menjawab. Dalam hal kekuatan, mereka memiliki 3 Grandmaster mapan, Munku, Ko Wanghur dan Bakgi. Saya tidak yakin tentang sisanya karena kami tidak yakin apakah mereka mengikuti tes, tapi sejauh yang kami bisa lihat, setidaknya akan ada 3 atau 4 prajurit tingkat Grandmaster dalam kelompok mereka. Tebakan Kyo Mingsu akurat. Ho Sangwa, Wu Sojung, Jia Wumin, dan Che Takim telah menjadi Grandmaster, namun mereka belum mapan dan tidak dapat mengikuti tes kelima. Tetapi kami memiliki 2 prajurit tingkat Master Super yang mapan di sini, dan 6 tingkat Grandmaster awal, dan sisanya berada di tingkat akhir tingkat Master. Jadi kami setara atau sedikit lebih unggul dalam hal kekuatan melawan mereka. Anggota Chun Muyon berasal dari klan berpangkat tinggi yang rata-rata tingkat keahliannya lebih tinggi. Mu Jinyun telah menjadi Grandmaster mapan baru-baru ini tetapi belum mengikuti tes kelima. Petik 2. Maaf untuk menyombongkan diri, tapi keseimbangan kekuatan seperti ini tidak menjadi masalah. Qi Chan, seorang kadet yang pernah menjadi bawahan Chun Kung-un, melompat. Ia pernah mengalami Chun Youn mengalahkan 19 taruna termasuk Chun Kung-un dengan kekuatan mutlak. Yang lain juga kuat tetapi jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chun Youn, teori pembuatan ini tidak ada gunanya. Hah, apakah kamu takut karena kamu telah memukulnya? Kamu juga melihat betapa monsternya dia pada tes ke-6. Ya, aku tahu. Itu sebabnya kita harus pergi ke sana dengan rencana. Mu Jinyun berbicara dengan percaya diri dan semua orang menjadi penasaran. Itu baru 3 hari yang lalu, dia belum punya rencana apapun, tapi sepertinya dia punya beberapa rencana. Guxin, penting juga untuk merekrut taruna yang tersisa. Setidaknya kita harus merekrut Sama Chak dan Huan Ya. Anggota kedua ini berasal dari klan tingkat atas, klan Samu dan klan hantu ilusi yang diinginkan semua orang. Ayah mereka adalah Sama Yi, tetua ke-9, dan Huan Yi, tetua ke-11. Tapi Chun Muyon tidak secara aktif merekrut orang lain seperti Chun Yuchan atau Chun Kung-un, jadi mereka tidak melakukan apapun sampai sekarang. Namun banyak hal telah berubah. Jika kami bisa mendatangkan mereka, kami bisa menjadi yang teratas. Petik 2. Tapi aku tidak yakin tentang Huan Ya. Guxin mengerutkan kening. Huan Ya berasal dari klan peringkat atas, tapi ada alasan mengapa pangeran lain tidak merekrutnya. Dia memiliki wajah yang menakutkan dan aura gelap dan suram di sekelilingnya sehingga tidak ada yang mau mendekat. Kami tidak bisa memilih apa yang akan diambil atau tidak pada saat ini. Petik 2. Bagus. Kudengar Chun Youn sibuk berlatih di ruang pelatihan pribadi akhir-akhir ini. Dia bahkan jarang datang untuk makan malam. Kamu sudah melakukan penelitian. Ya, informasi adalah kunci penting kemenangan. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Kami akan memotong lengan dan kaki Youn dan pada akhirnya mengejarnya. Bab 140, Skema 2. Guxin dan kadet lainnya tercengang mendengar kata itu. Bahkan jika mereka berhasil menjaga anggota Youn, rasanya seperti membuat marah iblis. Apakah kamu tidak waras? 2 pangeran kehilangan lengannya saat mencoba menyerang anggotanya. Chun Jongsum yang menyerang Bakgi bahkan menghancurkan energi di dalamnya. Chun Youn juga terkenal karena perbuatannya yang terkenal. Setiap orang yang melawannya semuanya terluka parah yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Bahkan Guxin takut pada Chun Youn. Kamu juga sedang tidur. Apa? Guxin mengerutkan kening dan Mu Jinyun tersenyum. Kami tidak akan melawannya sendirian. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah monster, seperti yang kamu katakan. Kita tidak perlu melawannya sendiri. Apakah kamu mengatakan ada seseorang yang akan melawannya? Guxin menjadi terkejut.
Tampaknya bahkan kepala Li Hameng tidak akan mengalahkan Youn lagi. Lalu siapa di luar sana yang mungkin ingin menyerangnya? Ada 4 orang yang membencinya lebih dari apapun. Saat Mu Jinyun menyebut nama 4 kadet, yang lain menjadi terkejut dan bingung. Mereka tahu orang keempat ini masih di akademi, tapi tidak berpikir mereka akan menyimpan dendam begitu lama. Wow, jika itu benar-benar berhasil, maka itu mungkin benar-benar memberi kita kesempatan. Ya, kami akan memotong lengan dan kaki saat dia sibuk. Jika dia tidak menghentikan kita, maka kita bisa melakukannya. Kapan kita akan mulai? Jika tidak melawan Chun Youn, Guxin yakin bisa mengalahkan siapapun. Dia paling melawan keinginan Ko Wanghur. Kita akan melakukannya pada waktu makan malam berikutnya. Saya sudah berbicara dengan taruna keempat itu. Tapi lebih baik jika kita membiarkan sama Chuck dan Huan Ye bergabung dengan kita sebelumnya. Tentu, ayo coba rekrut mereka sekarang. Keesokan harinya di sore hari, Chun Youn sibuk berlatih di ruang pelatihan pribadi. Dia telah menemukan keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh pedang iblis dan menelusuri formasi pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang dan memperoleh total 6 formasi darah darinya. Chun Youn sangat senang memperoleh keterampilan pedang yang begitu kuat, tetapi ada masalah. Penandaan pisau tidak memiliki aliran energi. Tanpa aliran energi, tidak mungkin menyempurnakan formasi. Untuk seni pedang iblis sejati yang ditinggalkan oleh pedang iblis, dia juga meninggalkan keterampilan pernapasan dan jalur aliran energi, tetapi tanda pedang hanyalah tanda. Tapi Youn tidak kecewa. Pelatihan 3 tahun 4 bulan tidak hanya menumbuhkan Youn. Setelah menganalisis semua seni bela diri yang disimpan, Nano mampu membuat jalur aliran energi yang dapat membuat setiap formasi digunakan dengan kekuatan maksimalnya. Bahkan jika jalur yang dibuat tidak seperti yang dimaksudkan oleh pembuat aslinya, itu dibuat dari analisis Nano sehingga sama atau lebih baik dari aslinya. Pedang naga putih Youn bergerak dengan aneh dan menciptakan ayunan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke udara dengan dampak yang kuat. Itu sangat berbeda dari Butterfly Blade Dance yang fokus pada kecepatan. Setiap gerakan pedang berasal dari sudut aneh yang sulit dihubungkan satu sama lain, jadi gerakan saja sudah cukup kuat untuk melingkupi musuh hanya dalam satu formasi. Wah, setelah menyelesaikan formasi, lantai ruangan memiliki banyak jejak bekas pisau. Dia bahkan tidak menggunakan ki apapun, namun kekuatan yang tersisa dari serangan pedang sangat kuat sehingga menciptakan tanda seperti itu. Hahaha, aku berhasil, Nano. Youn biasanya tidak tertawa bahak, tapi dia sangat senang berhasil menggunakan formasi dengan sempurna. Dia telah menguji setiap aliran energi yang dibuat Nano dalam 8 hari terakhir dan akhirnya menemukan aliran energi yang bekerja paling baik. Akhirnya memungkinkan dia untuk menggunakan formasi pertama dari formasi pedang Blade God. Jika pedang iblis melihat ini dengan matanya sendiri, dia akan terkejut. Sekarang saya akan mulai menganalisis jalur aliran energi yang diperlukan untuk formasi kedua. Nano kemudian mulai menganalisis formasi kedua. Youn yang telah melewati formasi yang sama ratusan kali dalam sehari menjadi kelelahan dan duduk untuk memulihkan energi internalnya. Oh, aku lapar. Energinya menyenangkan tetapi tidak menyelesaikan rasa laparnya. Sekarang hampir waktunya makan malam. Jadi Youn memutuskan untuk menyelesaikan latihan hari ini di sini dan meninggalkan ruang latihan. Musim dingin membuat matahari terbenam lebih cepat sehingga sangat gelap di luar. Youn langsung pergi ke kafetaria. Di dalam kafetaria terang, tetapi tidak ada lagi kepadatan orang, karena tidak banyak taruna yang tersisa. Ada lebih dari 50 pekerja di kafetaria di masa lalu, tetapi jumlah pekerja juga turun menjadi 20. Youn mencium bau pedas di dalam kafetaria dan melihat sepanci besar sup merah berisi daging, jamur, dan berbagai sayuran yang memenuhi seluruh kafetaria dengan baunya. Itu adalah sup yang sangat pedas yang membuat orang makan keringat dari panas bahkan di musim dingin seperti itu. Saya ingin makanan pedas. Youn kemudian naik untuk mengambil mangkuk dan seorang pekerja muda mengisi mangkuk dari panci besar dan memberikannya kepada Youn. Namun, pekerja itu menenangkan akuarium dengan keras, mungkin karena panas dari mangkuk. Youn menjadi penasaran dan mengungkap pekerja itu. Dia tampak tegang dan berkeringat parah. Petik 2.
Apakah kamu baik-baik saja? Oh, ya. Aku baik-baik saja. Terlalu panas untuk berada di depan panci ini sepanjang hari. Pekerja itu kemudian memberikan mangkuk itu kepada Youn. Panas dari panci memang panas, tapi rasanya aneh dan Youn mengisyaratkan aneh. Dan ada satu yang memperhatikan Youn dengan hati-hati di sudut kafetaria. Dia juga mengambil supnya, tapi matanya tidak lepas dari Chun Youn. Dia melihat Chun Youn duduk dengan bingung saat dia melihat sup itu. Apakah dia mengetahuinya? Dia kemudian melihat Chun Youn tersedak dengan sumpitnya. Setelah menonton sedikit dengan lidahnya, Youn mengerutkan kening. Tapi segera setelah itu, dia mulai mengangkat mangkuk dan mulai meminum supnya. Pria yang melihatnya, ini dia.